Karena temanya itu enduring, abadi, dan ada beberapa hal yang nyangkut dengan masalah geopolitik. Film ini jadi menarik, bahkan dalam konteks sekarang, atau justru dalam konteks sekarang kan masalah orang lain, orang asing, imigrasi kalau konteksnya. Di Amerika dan di Eropa sekarang muncul gerakan kanan keras. Ya, kemarin terakhir di Spanyol. Betul. Di Amerika dengan Trump, Odysseus sama Penelope kan mau berkelana kembali kan, mengangkat Theseus jadi raja. Ithaca. Jadi seolah-olah dia ingin mensucikan diri, atonement. Ada tema redemption, atonement, penyucian diri kembali. Jadi setelah ketemu Penelope terus mengasingkan diri menjadi lebih bijak. Lebih bijak. Nah, itu nggak ada dalam ceritanya. Itu nggak ada dalam cerita. Kata beberapa orang itu kristenisasi Iya. dari Homer. Tiba-tiba angin ribut, tiba-tiba gelombang besar datang, orang tenggelam, orang mati, orang terdampar. Mereka belum tahu fisika, mereka belum tahu astronomi, mereka belum tahu hukum-hukum alam yang menjelaskan gelombang, Kenapa itu? yang menjelaskan angin yang tiba-tiba kayak puting beliung. Kan manusia tidak bisa hidup tanpa menjelaskan sesuatu yang terjadi nyata. Orang terdampar, orang mati tiba-tiba tenggelam, bapaknya hilang gara-gara gelombang yang tidak teramalkan. Nah itu Poseidon penyebabnya. I can understand the mechanics of gravity. Saya ngerti kok menghitungnya. Pertanyaannya, kenapa ada gravitasi? Kenapa ada Tanya saya. bumi? Kenapa ada bulan? Kenapa ada planet? Nggak ada alasan kenapa dia harus ada. Nah kalau itu jangan tanya saya. Tanyalah para filsuf. Iya kan? Tanyalah para orang-orang yang berpikir spekulatif. Agamawan, filsuf, para penyair, sastrawan. Jangan tanya saya. Banyak soal kecil yang menyebabkan soal besar di dunia ini. Ya, dari contoh dari Troya itu kan. Kalau Perang Dunia Kedua kan korbannya 50 juta. Banyak yang bilang itu gara-gara frustrasi Hitler. Hitler nih, si diktator dari Jerman, sang Führer yang membunuh 6 juta orang Yahudi, menaklukkan Prancis, membunuh begitu banyak orang. Itu dia kecewa, dia gagal sebagai pelukis. Itu yang pesan yang paling dasar daripada sastrawan besar kan di situ sebenarnya. Bahwa yang paling penting kamu ada niat yang terus-menerus mau senia, ya kan, merangkul orang-orang yang berbeda, ya kan, nostos, kamu tahu kemana kamu harus pulang. 10 tahun ia berperang, 10 tahun ia pulang, tapi tak semua yang selamat benar-benar kembali ke rumah. Dan kali ini kita akan bongkar The Odyssey dan juga dunia yang belum pulang. Amalia Kartika. Intronya itu sama dengan intronya Odyssey. Iya. Versi asli. Kalau dalam versi film kan selalu diawali dengan seorang penyair atau seorang orator gitu kan. Kalau dalam cerita aslinya Homer. Nah, tapi Bang, tunggu Bang. Ini kan diangkat dari bukunya Homer. Ya. Ini banyak yang tanya, ini kisah nyata apa cuman dongeng atau sastra? Ya fiksi kan. Ini fiksi pertama, cerita epik pertama yang menjadi tradisi sastra di Barat. Barat itu Eropa, Amerika, sekarang Australia. Artinya ini kan ditulis kira-kira tahun 800, tapi dia menggambarkan kejadian 400 tahun sebelumnya, yaitu Perang Troya. Ya kan, jadi 1200 tahun sebelum Masehi. Kan kalau fondasinya setelah Homer sebagai, ini kan puisi yang dinyanyikan, ya, lagu-lagu rakyat yang kemudian disadur dan disarikan oleh seseorang yang disebut Homer. Bisa aja seseorang, bisa beberapa orang. Namanya juga 800 tahun yang lalu. Sebelum Masehi, 3000 tahun lalu ya. Dan ada yang bilang itu kan tradisi lisan waktu itu karena alfa belum ditemukan kan. Oral tradition. Nyanyian puitik. Di Jawa kan, di Bugis kan ada tembang-tembang yang juga. Tapi kemudian ditulis dalam bentuk satu cerita oleh seseorang yang disebut Homer. Tapi nggak ada yang tahu siapa Homer ini, dan jangan-jangan tidak satu. Kalau Mahabharata, epic story dalam sejarah juga yang kira-kira 400 tahun sebelum Masehi, kan lebih mungkin disebut ada Vyasa kan, yang kira-kira. Tapi kalau Odysseus, dia cerita sastra yang mengawali periode kreatif Yunani kan. Setelah itu ada Plato, ada Socrates yang philosophers ya, sejarawan Thucydides, Herodotus, Archimedes. Ini kan
satu awal dari berkembangnya Yunani sebagai sebuah peradaban, civilization, Helenisme, akar-akarnya bisa ditemukan dalam sastra Odysseus. Itu kira-kira kenapa dia penting dengan tema epik ya, semua yang kita anjurkan netizen Freedom Podcast menontonnya. Kalau bisa di IMAX. Di IMAX. Biar nggak kepotong. Karena gambarnya dahsyat, tetapi ceritanya sendiri kan menarik, ceritanya abadi. Sekarang kan diperdebatkan di Amerika, berbagai seginya di Eropa. Nah, yang perlu kita angkat di sini kan yang perlu di-highlight ini dan relevan dengan konsistensi tema kita, Mel, kan tema kita selalu tentang geopolitik. Jadi ini kita bahas Odyssey bukan hanya soal ceritanya saja, bukan berhenti pada filmnya, tapi apa yang kita bisa pelajari, kita ambil untuk tema geopolitik saat ini, gitu, Cel. Ya sekarang dia menjadi perdebatan menarik dan tidak putus-putus ya. Selain box office ya, ini kan film Christopher Nolan, filmnya sebelumnya yang bagus juga kan. Oppenheimer, Interstellar, ya penemu nuklir, bom atom. Kemudian kalau yang sekarang juga box office menghasil 10 triliun kalau nggak salah penghasilannya. Tapi yang menarik itu justru tidak berhenti dibahas, ditulis oleh para kolumnis, oleh esayis, oleh podcaster kayak kita. Terakhir si Walter Isaacson juga bahas gitu, macam-macam. Karena temanya itu enduring, abadi, dan ada beberapa hal yang nyangkut dengan masalah geopolitik. Nah, di dalam Odyssey cerita aslinya dan di filmnya kan muncul etika di belakang, etika fundamental di belakang. Ini kan Yunani 800 tahun sebelum Masehi, ini 3000 tahun, 2000 tahun sekian gitu sebelum saat ini. Itu kan belum ada Islam, belum ada Kristen. Ya, peradaban Yunani itu awalnya etik dewanya Zeus yang paling tinggi. Itu ada etik yang melandasinya. Yang di disebut, film Zuslo itu. Itu dalam bahasa Yunani Xenia namanya. Xenia, merek mobil itu loh. Kan bukan tanpa alasan ada mobil namanya Xenia. Xenia itu artinya perlakukanlah orang asing yang datang kepadamu dengan hormat dan baik. Ya kan? Jadi apa namanya, the other kan. Orang laut, orang dari laut. Kalau jangan lupa Yunani zaman itu kan pulau-pulau sama dengan Indonesia, archipelago, dan tidak ada satu negara yang namanya Yunani kan sebuah kultur, peradaban dan bahasa. Yang ada kan city state, negara-negara ada. Yang gede itu Athena, Sparta, ya kan, ada yang kecil-kecil ya Ithaka kecil kan. Odysseus. Jadi dalam pergaulan ratusan pulau dengan negara sendiri-sendiri, entitas sendiri-sendiri, etik yang dikembangkan ya dipakai dewa, kan belum ada agama besar kan, belum ada agama monoteistik gitu, banyak dewa, tapi yang paling penting adalah perintah Zeus, hukum Zeus, perlakukan orang lain dengan baik. Wah, maksudnya ada berbagai pulau, orang asing. Ya. Yang datang terima dengan baik. Makanya si Penelope itu nunggu suaminya 10 tahun, banyak laki-laki dia menjamu terus. Intinya kan itu, dan siapa yang menyalahi itu akan dapat hukuman Tuhan. Makanya kan ada Kalipso, ada ini, ada begitu ada datang di pulau bisa dimakan atau dijamu. Itu kan satu problem tersendiri. Nah, kenapa film ini jadi menarik? Bahkan dalam konteks sekarang atau justru dalam konteks sekarang kan masalah orang lain, orang asing, imigrasi kalau konteksnya. Di Amerika dan di Eropa sekarang muncul gerakan kanan keras. Ya, kemarin terakhir di Spanyol. Betul. Di Amerika dengan Trump segala macam. Para pendukung. Sebelumnya juga Brexit kan. Di Inggris sekarang The Reform Party, anti-imigrasi. Nah, terakhir saya lihat wawancara Walter Isaacson. Walter Isaacson ini kan penulis biografi Kissinger, Elon Musk juga. Elon Musk juga. Dia bilang, in America it is different now. Ini kan kalau negara imigran, kita semua we are all the sea people. Di film itu kan the sea people kan, bisa orang laut menakutkan atau kita terima. Itu kan. Bayangin Yunani saat itu kan, semua pulau itu city state gitu loh. Jadi bagaimana bergaul. Jadi ada resonansi sebuah sastra besar. Selalu bukan hanya memukau kita tentang
masa lalu atau imajinasi mitologi, tapi juga dia melihat kita, membuat kita melihat masa kini dari kacamata tertentu. Oh iya, persoalan menerima orang yang berbeda itu sejak 3.000 tahun sampai sekarang. Itu part of the human story, Mel. Dan variasi dalam berbagai agama maupun keyakinan lain juga prinsip itu juga muncul. Misalnya dalam Islam ada konsep ikromud duyuf. Yes. Ikromud duyuf, ini mantap. Menghormati tamu. Menghormatilah tamu. Islam itu kan, ini kan perumusan ceritanya kan 800 tahun sebelum Masehi. Islam kan 600 tahun setelah Masehi. Jadi 1400 tahun setelah Masehi, formulasi dalam Islam seperti dikatakan. Juga itu golden rule. Yes. Perlakukanlah. Dalam Kristen kan sama juga. Kan bahkan etika memperlakukan orang lain sebagaimana kamu berharap dirimu diperlakukan. Itu kan sama. Jadi nah cuma gini kalau Islam itu ada etiknya. Kalau hormatilah tamu tapi maksimal itu 3 hari tamu itu. Bukan 10 tahun kayak di Taka. Mungkin belajar dari Penelope itu kan. Belajar dari Penelope. Kultur lokal. Tapi satu lagi, yang tadi etika kan xenia, melakukan orang lain dengan baik atau orang asing dengan baik. Dan yang mencemaskan kan the other side adalah orang lain, ya kan, orang laut dalam film itu. Yang lain-lain nostos. Etika nostos itu homecoming. Kerinduan pada pulang. Jadi ada journey, perjalanan dan homecoming. Ini kan kan satu kekuatan narasi cerita epik yang populer dan besar di mana-mana. Kita temukan ini cerita awal fondasinya sastra di Eropa, keadaan Amerika, keadaan Barat gitu ya. Homecoming, journey, perjalanan, ya. Kalau kita lihat cerita sastra besar Mahabharata, nanti kita bandingkan ya. Tapi kan juga perjalanan setelah Pandawa Kurawa, Pandawa kalah judi kemudian lari masuk hutan terancam, itu kan perjalanan bertemu dengan makhluk aneh, cerita tantangan ini dengan monyet, dengan Garuda, macam-macam. Cerita epik fantasi modern kan sama juga perjalanan. Favorit kamu Game of Thrones. Game of Thrones. Daenerys Targaryen. Perjalanannya juga Daenerys Targaryen. Dari perjalanan pengasingan. Dari Esteros ke Westeros gitu, Essos. Upaya untuk reclaiming, mencari kembali tahta yang hilang. Sama juga dengan Lord of the Ring. Perjalanan, journey. Para hobbits itu membawa cincin keramat itu menuju pada kawah candra di muka untuk dihancurkan kembali menjadi bagian dari alam yang nggak mengganggu. Bertemu dengan segala macam tantangan dan makhluk-makhluk ajaib, gitu kan. Itu kan cerita yang sangat bagus. Nah, memang dalam Odyssey ini kan kita lihat bahwa ya unik Yunani kan, ada Calypso. Wah, saya paling senang tuh bagian Calypso. Ada titisan dewa yang cantik, jelita, gitu kan. 7 tahun dia memperbudak Odysseus lewat Lotus. Sebenarnya istilah memperbudak juga belum tentu, nggak terlalu tepat kan. Odyssey kan juga senang juga. Gitu. Jadi istilahnya salah satu sejarawan itu si Odysseus. Kalau dalam bahasa Latin Odysseus itu dipanggil Ulysses. Ya. Odysseus itu antara senang dengan atau nggak senang, yang jelas dia menjadi budak dari seorang titisan dewa yang cantik jelita. Makanya 7 tahun, Mel. 7 tahun. Itu diperbudak apa sengaja memperbudak? Tapi justru dalam cerita bagusnya sastra, dalam Homer itu, di situ menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, selalu ada kontradiksi internal. Justru itu kan bagusnya cerita. Dia tidak satu dimensi, baik atau buruk. Dia melihat pembukaan dari cerita asli Odysseus itu menggambarkan bahwa this is a man of contradiction, a man of full of complication, a trickster. Manusia dengan banyak trik, dengan banyak Odysseusnya, banyak akal. Banyak akal, tapi bukan cuma banyak akal. Jiwanya pun kadang-kadang terbelah. Kayak persis pada saat dia menjadi budak
Calypso. sebuah dewi yang cantik jelita. Dia ingat terus pada istrinya dan anaknya. Dia mau pulang, tapi 7 tahun dia di situ aja dulu. Karena kan dia kan makan itu kan lotus. Jadi kalau dia udah pengaruh lotusnya hilang, dia ingat lagi. Ingat lagi. Ya pertanyaannya, lotus lagi. kenapa nggak coba seminggu aja lo gitu? Tapi loh, penulisnya seperti Homer, seorang sastrawan yang sangat bagus, apakah 1 orang atau 2 orang, Atau itu beberapa kan, orang. atau beberapa orang, itu kan justru cerita yang jelek itu kan langsung kalau dari awal sampai akhir, ya bukan jelek yang bagus saja, ujungnya menang, yang jelek aja ujungnya kalah. Ini kan kompleksitas. Nah, kompleksitas itu kan sebenarnya membuat karya semacam ini menjadi abadi. Seperti Mahabharata juga, karakter-karakter di dalam Mahabharata Luar dan biasa. Ramayana itu kan Luar biasa. kompleks. Sampai sekarang makanya wayang-wayang di Solo cerita para maestro pewayangan itu kan cerita cari yang misalnya Karno. Makanya kan namanya Soekarno, pendiri bangsa kita oleh bapaknya karena mengagumkan, tapi mengagumkan tidak sebagai tokoh yang satu dimensi. Dia loyal pada Kurawa, kan dia bagaimanapun berutang budi dibesarkan dalam tradisi itu, tapi dia tahu prinsip-prinsip seorang ksatria, membela kebenaran. Dia tahu yang benar Pandawa. Di situ hatinya terbelah. Betul. Dia bukan orang sama dengan Krishna. Kalau di ini kan orang arif bijaksana. Kalau dalam cerita Odysseus kan ada Athena. Athena. Ya. Ya kan, wanita bijaksana. Kalau di Mahabharata kan ada Krishna. Dia ngerti siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi regardless of that, saya ada duty, dharma, kewajiban. Gitu loh. Jadi itu kan cerita yang bagus. Menjadi petunjuk kehidupan di setiap zaman. Ya. Dan justru itu menjadi relevan sampai sekarang karena ya manusia itu pada dasarnya juga kompleks. Ya, ya. Kita ini kan Betul. juga multitude lah istilahnya itu ya. Banyak hal kita ini Dan Christopher Nolan, sutradaranya harus diakui. Dia bisa menurunkan cerita yang kompleks 3.000 tahun yang lalu sudah berumur 3.000 tahun dalam sebuah film yang menarik. Memang ada titipan zamannya, yaitu titipan Christopher Nolan. Christopher Nolan kan juga nggak bisa mengelak dari popularitas sebuah zaman. Misalnya Athena. Helena. Helen of Troy. Sumber peperangan Troya itu loh. Perempuan juga kan. Ini menarik kan soal Mahabharata perempuan juga kan. Iya betul. Kalah taruhan Pandawa sama Kurawa. Siapa istrinya Pandawa yang diberikan kepada Kurawa? Ramayana Drupadi. juga perempuan. Dewi Sinta. Dewi Sinta juga. Jadi sumber segala sumber buat manusia dari dulu sampai sekarang. Ini PR besar kaum feminis ini. Dekonstruk karya-karya epik itu. Apa? Karya-karya epik. Carita. Epos ya. Sebuah epos. Nah, kalau kita lihat Christopher Nolan, ya itu pilihan dia, tapi kan mencerminkan apa yang disebut dengan wokeism. Itu kelemahannya satu-satunya kelemahan menurut saya lah. Kenapa kalau dalam riwayatnya kan yang asli Helena itu adalah the most beautiful, cantik banget, perempuan paling cantik dalam sejarah Yunani gitu loh. Bukan soal warna kulit. Kan kalau dia mau yang lebih mendekati fakta, barangkali diambil bintang film dari Lebanon atau dari Syria, itu kan masih dekat dengan Helenisme, kultur itu. Nah di sini kan bukan soal hitam atau putih, tapi nggak cantik yang ditampilkan sebagai Helena. Padahal ya saya kalau jadi orang Yunani kan mencari yang benar adalah film Troy sebelumnya. Brad Pitt. Yang Achilles. Diane Kruger. Dari cerita Iliad kan. Ada yang sekuensnya. Ada yang membela gini, Cal, karena ini kan bukan soal pengertian cantik itu kan juga terkait dengan exotism dan scarcity. Ya, oke. Waktu itu misalnya kan justru kenapa diperebutkan karena dia eksotis dan langka. Saya kira ini memang jadi perdebatan abadi. Iya. Dan juga memang ini tren Hollywood kan agak wokeism gitu kan. Tapi satu yang pasti memang perempuan jadi masalah. Iya, itu. Mau di Mahabharata, mau di Ramayana, Iliad. Semua epic story. Oke. Kalau bagusnya ini kan dia tidak satu dimensi, kita bisa mengambil berbagai seginya kan. Salah satunya kan itu. Nah, yang jelas bahwa Christopher Nolan harus dipuji. Dan dia memang suka kalau kita lihat filmnya Oppenheimer, kan di situ juga sama kira-kira manusia yang
bagus banget, pencipta pintar, dia bisa mempersatukan para ilmuwan dari Eropa yang lari untuk membuat satu bom atom ya, yang pertama kali. Untung dia yang duluan. Kalau Hitler yang duluan gimana? Hindenburg kan di sana tuh, beberapa ahlinya kan masih di Jerman. Mereka juga coba, tapi kan yang berhasil adalah mereka duluan. Kalau Hitler duluan dia hajar Inggris, Churchill di bom atom gitu, London hancur kan belum tentu bisa bertahan gitu. Nah, tetapi dia menggambarkan itu dengan ini manusia sebagai ada pacarnya, ada istrinya, ya kan, pada saat dia dikejar oleh kaum anti komunis kan dia dalam bimbang dan ragu gitu. Nah, sama dengan Odysseus ini, dia bukan digambarkan sebagai tokoh yang bagus terus gitu loh. Ya, yang paling saya suka sekali lagi dia kok enjoy banget jadi budak seorang yang begitu cantik. Dan itu sebelum dengan Calypso, sebenarnya kalau di dalam versi non filmnya ya, di versi buku itu kan ketika dengan Cersei itu yang bisa mengubah menjadi babi itu juga sebenarnya 1 tahun itu di situ. Tapi kan di film ini digambarkan penyihir ini, Cersei ini jelek. Iya. Tapi dalam ceritanya kan cantik juga. Iya, makanya Odysseus suka juga. Gitu loh. Ya kan? Jadi jangan lupa tensi itu ya. Homecoming, dia sayang pada Penelope, istrinya, rindu pada anaknya, mau balik ke Ithaka dengan segala suka dan duka. Tapi dalam tiap tahap perjalanannya, terutama tadi ada Cersei, ada dia larut juga dalam suasana kebatinan seorang pria. Dan mungkin relevansi yang selalu sampai sekarang itu kelihatan itu bukan hanya soal temanya, soal Xenia dan Homecoming, tapi juga makanya nama-namanya masih dipakai kan. Ithaka masih dipakai. Tadi Xenia masih dipakai, Cersei dipakai oleh Game of Thrones. Dia dipakai oleh mobil lagi. Jadi artinya masih orang tuh masih nyambung. Gitu. Oke, sebelum itu Bang, Mas Hal punya pesan juga nih. Oh iya, kita kan mau lanjut nih. Kita mau lanjut di pembicaraannya nih. banget. Kembali lagi saya mengingatkan dan mengundang kepada para pemirsa podcast Freedom Institute untuk silakan datang mengunjungi perpustakaan Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Itu koleksinya luar biasa lengkap menurut kita. Ya, termasuk kalau mau baca cerita aslinya Odysseus. Cuma memang belum diterjemahkan oleh Emily Wilson yang terakhir. Emily Wilson. Kan udah 3.000 tahun. Ada beberapa versi ya. Tapi bukan hanya itu. Saya udah pesan ya, Emily Wilson tadi pagi saya langsung pesan supaya kita di perusahaan ada versi Emily terbarunya. Wilson. Karena bahasanya lebih cair. Jadi koleksi-koleksi yang tema-tema yang kita bicarakan lah. Sumber dari filmnya Christopher Nolan kan dari yang terjemahan Emily Wilson. Iya, jadi koleksi yang tema-tema buku yang kita bicarakan di dalam podcast ini selalu tersedia di perpustakaan Freedom Institute. Betul. Silakan datang gratis, internet gratis dan bisa nyaman tempatnya gitu ya, bisa sambil menikmati suasana oase di Jakarta gitu ya. Jadi lokasinya di Jalan Rasuna Said, Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Oke, balik ke diskusi sastra, politik, dan filsafat. Nah, ini kan gabungan dari itu dong. Itulah cerita epik yang bagus, gitu kan. Gabungan dari itu, sastra, kemanusiaan, tapi juga politik. Juga ada soal Tuhan, dewa-dewa. Iya kan, ada soal filsafat dan moralitas. Itu bagus banget. Nah, satu tadi kan ada semangat zamannya ya, Christopher Nolan ini. Yang tadi Helen of Troy itu jadi perempuan berkulit hitam dan saya lihat kok nggak terlalu cantik dengan luka di pipi gitu kan. Itu berbalikan dengan mitos kecantikan yang dikatakan oleh Homer sendiri gitu. Yang kedua, yang terakhir di ujungnya nih kan di film itu kan Odysseus sama Penelope kan mau berkelana kembali kan, mengangkat Theseus jadi raja. Jadi seolah-olah dia ingin mensucikan diri, atonement. Ada tema redemption, atonement, gitu, penyucian diri kembali. Jadi setelah ketemu Penelope terus mengasingkan diri menjadi lebih bijak. Nah, itu nggak ada dalam ceritanya. Itu kata beberapa orang itu kristenisasi dari Homer. Gitu. Ada wawancara perempuan Cina. Itu
tentang etika tema Kristen itu. Iya, jadi dimasukin. mengkritik narasinya Christopher Nolan menurut Karena kan Odysseus bukan baik dan buruk, kan greatness itu manusia yang kompleks, trickster, man of many talents gitu ya. Manusia dengan banyak bakat menciptakan kuda Troya. Iya. Ini Troya kan, kuda Troya itu kan device untuk nipu lawannya. Iya. Kan? Ya, karena sudah agak putus asa kan, mereka 10 tahun nggak loh perang nggak bisa, menembus. betul. Ya, sampai Gerbangnya sekarang Troya. istilah kuda Troya kan masih itu kan Odysseus penciptanya gitu, dan itu bukan baik dan buruk, itu kan strategi perang biasa. Betul. Terus pembantaian atau penyelamatan itu bukan soal apa-apa, itu kehendak para dewa. Kan banyak dewa nih. Jadi tidak ada soal orang jelek atau orang baik. Karena itu tidak perlu Soal ada menang kalah gitu ya. tidak perlu ada penyucian diri gitu. Lu nggak ada dosa dalam pengertian itu gitu. Dan kesannya kan kalau di dalam film itu ada yang bilang ya, itu si Odysseus itu digambarkannya kayak muram terus gitu kan. Kayak menyesali sesuatu yang terjadi gitu. Jadi itu yang versinya Nolan lah ya. Itu titipan zaman kan. Supaya kita lebih reflektif terhadap kesalahan-kesalahan kita itu oke. Tetapi para pembaca atau para netizen kita harus sadar bahwa dalam etik Yunani yang aslinya yang tergambarkan dengan baik dalam cerita sastra Odysseus itu, yang paling penting kan tadi Xenia sama Nostos gitu loh. Itu pegangannya, dan pandangan pada manusia sebagai tokoh itu ya itu kan interplay of gods gitu loh. Itu nggak ada soal atonement di situ. Kalau di sini kan bagus kita lihat pengaruh agama, perbedaannya dengan agama yang karena ini kan jaraknya cukup jauh ratusan tahun kan. Tema misalnya journey, perjalanan. Kan ini perjalanan kan ada di Mahabharata, ada di Lords of the Ring, ada di Games of Thrones. Di Islam kan juga tema perjalanan sentral loh. Hijrah. Nabi Muhammad itu hijrah, tapi kan bedanya perjalanan Odysseus, perjalanan si siapa? Daenerys Targaryen, perjalanan Pandawa atau Rama. Raja Rama mencari Sinta kan. Perjalanan itu horizontal. Kalau Odysseus dari satu pulau ke pulau lain dengan tantangan, ada lautan, ada Cyclops, ada bapaknya Poseidon yang marah gitu ya. Itu kan horizontal sifatnya. Kalau Nabi Muhammad perjalanannya kan horizontal, vertikal. Dari satu tingkat keimanan atau langit ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya kan the essence adalah journey. Satu journey ke samping, satu journey ke atas dan ke bawah gitu lah. Tapi tema itu kan selalu jadi menarik. Nah, dalam agama tentu saja, apalagi agama yang monoteistik. Kalau Hindu kan memang banyak Tuhan, banyak dewa. Kalau di Oppenheimer kan dia ngutip Vishnu. Setelah menciptakan bom atom, dia kutip dari Vishnu bahwa I have become death, the destroyer of life. Itu bagus banget tuh. Nah, kalau di Odysseus kan segala macam dewa, segala macam. Poseidon, Zeus. Yang menarik bagaimana transformasi dewa-dewa itu menjadi satu konsep dengan satu center gitu ketuhanan gitu ya. Tetapi kan esensinya kan sama. Manusia menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dimengertinya, tidak bisa dijelaskannya. Tiba-tiba di Yunani karena pulau-pulau kan penting sekali laut. Berhubungan kan lewat laut. Tiba-tiba angin ribut, tiba-tiba gelombang besar datang, orang tenggelam, orang mati, orang terdampar. Mereka belum tahu fisika, mereka belum tahu astronomi, mereka belum tahu hukum-hukum alam yang menjelaskan gelombang. Kenapa itu terjadi? Yang menjelaskan angin yang tiba-tiba kayak puting beliung. Kan manusia tidak bisa hidup tanpa menjelaskan sesuatu yang terjadi nyata. Orang terdampar, orang mati tiba-tiba tenggelam, bapaknya hilang gara-gara gelombang yang tidak teramalkan. Nah itu Poseidon penyebabnya. Dewa laut. Komandannya Poseidon ada namanya Zeus. Dialah yang mengatur. Dia punya aturan namanya Xenia. Oh kalau begitu mencegah malapetaka, saya harus baik-baik dengan orang laut. Itu kan. Nah, saya kira ya soal keimanan soal lain. Soal bagaimana kita believe ya. Tapi agama besar yang monoteistik pun kan punya dasar-dasar moralitas yang sama. Ya kan? Yang tidak bisa jelaskan kita sebut sebagai apa? Teologi, moralitas, Tuhan, keimanan, Tuhan. Tetapi itu kan bagaimana kita melihat hubungan kita dengan yang lain. Yang paling penting kan hubungan manusianya. Soal nanti bagaimana di akhirat kan
Kalau di Odysseus kan ada Hades. Kita bisa kembali berhubungan dengan orang yang sudah mati. Iya. Ya kan? Dia ceritakan apa yang terjadi si Agamemnon. Kalau dalam kenyataan kan belum pernah kita dengar orang yang mati pernah kembali. Kembali lagi. Nah itu tapi itu menarik. Tapi kan ini kan manusia itu kan ada sisinya yang pengen tahu gitu loh. Dan cemas kalau nggak tahu. Nah ini menarik kalau kita lanjutkan sebagai pertanyaan filsafat lah ya. Kalau memang dewa-dewa itu atau Tuhan atau sesuatu yang maha besar gitu ya, yang maha berkuasa itu adalah cara manusia untuk menjelaskan hal yang tidak bisa dikontrolnya. Atau tidak bisa dimengerti. Atau tidak bisa dimengerti. Bagaimana kalau misalnya sains dan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini makin mampu menjelaskan hal-hal yang tadi dianggap tidak dimengerti. Misalnya kayak Poseidon. Sekarang kan udah ketahuan bahwa itu memang ada kekuatan di alam seperti itu yang ya tidak dewa ternyata ya itu. Dan sudah bisa diprediksi juga kan kalau misalnya itu. Pertanyaannya, Heisenberg, seorang fisika pemenang Nobel di Amerika, baru meninggal beberapa tahun. Dia berkata bahwa semakin banyak saya tahu, kan dia pemenang Nobel fisika, dia konsep-konsep fisika yang terintegrasi dengan berbagai macam alirannya gitu. Dia bilang semakin banyak kita ungkapkan ke apa yang kita mengerti, semakin kita merasa tidak tahu. Oke. Ya, contoh favorit saya udahlah nggak ada yang ngalahin Newton. Orang bingung kan kenapa planet berputar, kenapa matahari kok terbit tiap hari dari timur dari barat, apa yang mengikat ini kok terus-terusan dia berputar di arah yang sama. Semua orang berusaha menjawabnya, dia yang bisa menjawabnya, gravitasi. Dia bisa menghitungnya dengan baik. Dia persis bagaimana berapa massa bumi, berapa bulan, berapa ini kecepatannya, sudut lengkungannya, dia hitung semuanya. Tapi dia bilang, I can understand the mechanics of gravity. Saya ngerti kok menghitungnya. Pertanyaannya, kenapa ada gravitasi? Kenapa ada bumi? Kenapa ada bulan? Kenapa ada planet? Nggak ada alasan kenapa dia harus ada. Nah kalau itu jangan tanya saya. Tanyalah para filsuf. Iya kan? Tanyalah para orang-orang yang berpikir spekulatif. Agamawan, filsuf, para penyair, sastrawan. Jangan tanya saya sebagai fisikawan. Yang tidak bisa diverifikasi secara empiris. Saya bisa hitung untuk gravitasi. Kenapa ada gravitasi? Kenapa ada bintang dan bulan? Kenapa ada semesta? Nah, ini kan sejak Aristotle juga ilmuwan berusaha menjawabnya. Tapi nggak bisa juga Aristotle bilang. Kalau pakai logika, kan Tuhan adalah penyebab alam semesta. Aristotle bilang ya logis, tetapi kalau mau ikut logikanya itu, pertanyaannya siapa pencipta dari sang pencipta? Karena kalau sesuatu harus ada, kalau apa yang ada harus ada diciptakan, pertanyaannya pencipta itu siapa yang ciptakan? Aristotle bilang, logika nggak bisa ketemu, nggak ada ujungnya. Karena itu harus diakhiri dengan satu aksioma. Apa itu, Mel? Pencipta yang tidak diciptakan. Prima causa. Lah itu kan sudah teologi, bukan lagi sebuah prinsip fisika, bukan lagi logika gitu loh. Jadi tensi ini kan kalau Odysseus Homer, sastrawan. Kalau Plato kan filosofer ilmuwan. Aristotle ilmuwan. Socrates pretensi ilmuwan. Sejak Socrates kan kira-kira dengan Homer itu jaraknya 300 tahun. Guru dari segala guru kalau filsuf ya, dia nggak suka tuh dengan orang-orang kayak Homer. Anti sastra dia. Dia bilang ini spekulatif nih, solipsis. Dia gejekin. Lu ngomong aja, cerita aja lo. Lu bertanya dong soal kebenaran. Lu bertanya dong tentang kenapa kalau anggur atau apel jatuh dari pohon itu turunnya ke bawah bukan ke atas. Itu yang benar. Lu cerita soal Poseidon, laut bergolak, ada dewa, apa sih? Nah, itu mata satu. Yes, tensi itu kan sampai sekarang ya, bagi orang yang belajar filsafat, ilmu, sejarah, sastra, tensi itu masih ada sampai sekarang. Gitu ya. Tapi juga ada tensi antara Plato, Socrates, Aristoteles yang mengklaim bahwa penemuannya harus melalui berpikir, itu dianggap spekulatif oleh saintis, Francis Bacon. Iya, kan betul ada cabang lagi. Lu jangan coba berpikir, tapi lu meneliti, lu coba, lu bereksperimen, gitu loh. Jadi harus ada pembuktian dari berpikir. Nggak bisa berpikir demi berpikir itu sendiri. Ini gini,
Ini menarik juga dan penting. Kemajuan manusia kan karena ilmu dan teknologi. Iya. Kita sekarang bisa bikin podcast disiarkan dengan kecepatan cahaya ke segala macam orang di berbagai sudut dunia. Itu kan ilmu pengetahuan. Iya. Ya kan? Tetapi sastra yang baik, Odysseus, lihat film kita, baca sastra. Kita sebagai manusia terbuka jiwanya terhadap pesan-pesan yang udah 3.000 tahun. Kayak tadi kan Sahal bilang, itu gara-gara perang Troya itu ada seorang perempuan cantik ya di Sparta oleh seorang anak muda dari kerajaan Troya, adiknya raja namanya Paris. Dia terkagum-kagum, dia rayu, dia bujuk, dia culik, dia bawa lari ke Troya. Ya marah di orang Sparta gitu loh. Ini kan, ya kan? Ini juga jadi sumber perang dan krisis geopolitik zaman itu. Betul. Dan terjadi juga deh Bang kayaknya. Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama soal kecil. Soal kecil. Seorang putra mahkota sama istri terbunuh. Banyak soal kecil yang menyebabkan soal besar di dunia ini. Ya, dari contoh dari Troya itu kan. Kalau Perang Dunia Kedua kan korbannya 50 juta. Banyak yang bilang itu gara-gara frustrasi Hitler. Hitler nih si diktator dari Jerman, sang Führer yang membunuh 6 juta orang Yahudi, menaklukkan Prancis, membunuh begitu banyak orang. Itu dia kecewa, dia gagal sebagai pelukis. Iya, dia pengen jadi pelukis. Aspiring artis. Dia tapi frustrasi. jadi Perang Dunia Kedua. Dia frustrasi. Dia ikut Perang Dunia Pertama, dia kena gas gitu kan, dia terluka segala macam, ada motivasi balas dendam. Tetapi dia anggap karirnya gagal, dia nggak jadi pelukis. Dia cari siapa yang salah, dia bilang yang salah orang Yahudi. Nah, ini 50 juta orang meninggal. Ya tentu saja sejarah lebih kompleks, ada hubungan ini dan itu, Rusia, Prancis, ini ada masalah pilihan kaum statesman zaman itu seperti Neville Chamberlain di Inggris, Daladier di Prancis gitu, Stalin di Rusia. Tapi kan ya kita juga yang tahu sejarah, cerita, sastra ya berpikir-pikir juga iya sih. Makanya jadi manusia itu ya hidup mengalir gitu loh. Jangan terlalu banyak beban juga karena you never know. Karena ketidakpastian dan keterbukaan masa depan, kan ada yang beragama, ada yang berfilsafat, ada yang pencinta sastra, ada yang memilih jalur ateisme, gitu, ada yang macam-macam. Nggak boleh ada satu yang mengatakan saya pemegang kebenaran terakhir. Sayalah yang menentukan bagi kamu semua, gitu loh. Kalau buat Odysseus, biar Zeus aja deh. Itu pun kita ada titisan dewa Zeus seperti Calypso ya, kalau dia mau sama kita nikmati aja. Jadi sikap yang lebih terbuka ya memang nggak bisa kita sepenuhnya jadi manusia yang baik atau saleh atau yang lurus. Ya itu yang pesan yang paling dasar daripada sastrawan besar kan di situ sebenarnya, bahwa yang paling penting kamu ada niat yang terus-menerus mau senia, ya kan, merangkul orang-orang yang berbeda, ya kan, nostos, kamu tahu kemana kamu harus pulang. Nah, kalau sebelum pulang kamu jalan-jalan 10 tahun, ya sudah nggak apa-apa. Mau diapain? Gitu loh. Yang penting kamu tahu bahwa kamu harus pulang. Ya kan? Kalau Agamemnon setelah Troya hancur dia langsung pulang. Dibunuh juga kan sama bininya kan? Dibunuh kan? Gara-gara dia mengorbankan anaknya yang kecil perempuan untuk supaya Poseidon nggak marah. Dan dia ke Troya mulus. Hancur juga dia, dibunuh sama istrinya sendiri. Makanya kan nasihat dia kan sarannya yang agar supaya ketika Odyssey nyampe itu jangan langsung menampakkan diri, harus bernyamar. Ya, itu kan Athena kan. Ya. Itu Athena yang Athena yang bilang. Menyamar. Supaya kamu hati-hati. Tidak terjadi nasibnya kayak Agamemnon. Jadi yang penting kamu harus tahu pulang. Bahwa kamu mau pulang, yes. Mau langsung pulang atau putar-putar dulu, itu soal lain. Itu pesan yang bagus banget. 3.000 tahun yang lalu sudah dipikirkan oleh Homer dan kawan-kawannya. Sampai sekarang pesan itu masih bagus buat perempuan dan laki-laki. Gitu ya. Tapi Bang Adi, satu lagi, kalau perang zaman dulu ya, kayak di Odyssey itu kan lebih banyak kayak dipicu alasan mulia, kehormatan, cinta. Tapi di film Nolan kan juga dibilang kalau enggak itu dia ngancurin Troya, ada jalur dagang, ada kepentingan yang lain. Itu
relevan sama sekarang perang Bagus tuh. sekarang nggak? Betul, semua konflik perang besar itu punya beberapa sisi. Ada yang tadi kan soal perempuan, kemanusiaan, ada penculikan. Tapi ini kan di tradisi Yunani itu namanya Thucydides, sejarawan yang sering kita kutip itu loh. Dia juga melihat alasan-alasan objektif dari sebuah konflik. Ya, bahwa kan di situ kan bukan cuma soal mengembalikan perempuan, tapi lu juga mau kontrol jalur perdagangan. Tapi kan cukup sampai segitu, nggak boleh terlalu jauh tuh bahwa alasannya material semata-mata. Penaklukan, perdagangan itu penting. Sama dengan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, nggak bisa kita bilang itu karena Jerman mau mengambil porsi ekonomi lebih banyak di Eropa. Nggak bisa kalau kita nggak mengerti bagaimana Hitler, bagaimana trauma perang, bagaimana sebuah bangsa yang sedang naik kemudian merasa euforik bahwa kita merupakan bangsa terpilih. Sejarah itu kayak tadi pesan cerita besar epik Mahabharata mau di Odysseus itu tidak monokausal, tidak monolitik. Banyak segi-seginya yang kaya yang harus kita mengerti. Karena itu menariknya sastra ilmu karena itu. Dia tidak tunggal, tidak satu aja cara mengertinya, tidak satu cara memahaminya. Dia tidak berakhir ya kalau istilah artificial intelligence sekarang singularity. Ya kan? Bertemunya semua kecerdasan menjadi satu kecerdasan yang dahsyat. Ya dalam kehidupan sehari-hari kan nggak seperti itu. Justru plurality yang penting. Nah itu saya kira dan itu kan tercermin dengan baik dalam cerita Odyssey kan. Begitu banyak cerita, anak cerita di dalamnya gitu. Tidak ada satu cerita sebenarnya yang ada tema besar tentang pulang, nostos dan xenia. Ya kan, bagaimana kamu berhubungan dengan orang yang berbeda. Dan juga siap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam sisi kehidupan manusia gitu. Karena kan kan ada misalnya gini Cal, menjelang Perang Dunia Pertama kan ada optimisme bahwa sains penemuan-penemuan penisilin dan lain-lain itu membuat dunia akan damai, tidak akan perang. Bahkan ketika ada perang pun waktu itu kan war to end all wars gitu ya. Tapi nyatanya terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan perang selalu terus. Nah, pertanyaannya begitu semakin manusia civilized, semakin luar biasa maju, apakah potensi untuk terjadinya perang itu masih ada? Ya, potensi terjadi perang kan tidak pernah selesai. Tetapi satu hal yang berbeda. Kita ini kan anak-anak podcast Freedom kan bagian dari cerita panjang pencerahan manusia. Jangan lupa. Enlightenment. Bukan soal Eropa, Amerika, atau Asia. Tapi manusia yang ingin mencari hidup yang lebih baik. Kekejaman manusia itu sudah berbeda. Sekarang kita tidak terlalu kejam terhadap manusia lain. Ya, bukan cuma di Yunani, di India, di Cina, di Indonesia, Nusantara. Kekejaman manusia terhadap manusia lain itu memang agak sadis orang-orang dulu itu. Iya sih. Ya, perbudakan, pancung kepala di tengah jalan, di tengah forum kota, orang dihukum rame-rame, pengadilan-pengadilan terbuka. Kaum perempuan tua yang dianggap nenek sihir dibakar. Di semua bangsa, semua civilization itu dibakar hidup-hidup. Manusia memperbudak manusia lain. Kalau di India kan ada kasta, ada orang kelompok yang tidak boleh disentuh, yang menjadi orang-orang yang cuma bisa kerjanya membersihkan toilet, membersihkan jalan, membersihkan sampah gitu loh. Sekarang kan berubah. Manusia lebih baik, belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna, tetapi kita secara umum manusia modern ini lebih tidak kejam atau kurang kejam terhadap manusia lain. Kita tidak lagi terlalu sadis terhadap manusia lain. Nah itu juga kita syukuri sebagai orang yang hidup. Orang yang hidup tidak di zamannya Homer, tidak di zamannya Mahabharata. Oke, kalau tentu saja dulu orang bilang, oh, ada bagusnya juga bos dulu. Iya pasti. Tetapi overall, alhamdulillah, Mel, kita bagian dari abad ke-21. Dan kita lebih senang lagi, karena anak-anak kita kan meneruskan, cucu kita, anak kita meneruskan kemajuan manusia. Jangan sampai dia mundur, baik dari segi ekonominya, teknologinya, juga persepsi terhadap moralitinya. Itu kan
ada progression of history. Itu kan tema Freedom Podcast, Mel. The idea of progress. Iya. Iya kan? Nah, itu dia Mel penutupnya, Mel. Pesan Nusantara. Pesan Nusantara, keluar dan ke dalam. Oke, cukup Mas Ahal? Cukup. Oke, terima kasih Bang Jelly. Terima kasih Mas Ahal. Terima kasih Amel. Terima kasih Aco dan Didi. Dan terima kasih kepada komen-komen yang memuji Netizen, Amelia ya. Kartika. Dan netizen kita memang mencintai Amalia Kartika. Iya kan? Barangkali ada yang menganggapnya sebagai Calypso. Oke. Ya, sekali lagi kita terima kasih ya. Ya. Netizen kita itu kita menerima kritik pun oke. Ya, oke. Kita apalagi kalau kita diapresiasi. Yes, betul. Kita di recognize Ya. bahwa kita berusaha, ya mungkin salah, mungkin benar, tapi kita mencoba membuka perspektif Yap. dalam kehidupan. Gitu Betul. Mel. Sip. Baiklah, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian podcast diskusi ide Freedom Institute. Kita berjumpa episode selanjutnya.